Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Marketplace Analysis for E-commerce. Sebelumnya yang terhormat untuk Bapak Nur Cahyadi sebagai dosen pengampu mata kuliah e-commerce dan teman-teman yang saya cintai. Di sini saya tidak sendiri, mereka ditemani oleh beberapa rekan saya, yaitu saya sendiri Fatur Rahman, kemudian ada Dian Pratiwi, Putri Maulidah, Alvina Nur Cahyani, Siti Masaroh, dan Muhammad Zamroni. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri udah tahu kan apa yang akan dibahas di materi untuk kali ini. Jadi dari judulnya sendiri analisis e-commerce, marketplace e-commerce. Nah, jadi kita nanti akan menganalisis bagaimana sih marketplace di e-commerce itu gitu. Nah, kemudian eh, teman-teman juga mungkin udah tahu e-commerce itu apa. Jadi saya akan mengulang kembali. Jadi e-commerce itu lebih spesifiknya atau lebih jelasnya e-commerce itu adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan lewat dunia maya atau internet. Jadi serba aplikasi gitu. Jadi tentunya kayak aplikasi Gojek, Shopee Food, terus ya Shopee gitu, Lazada dan semacamnya. Jadi aplikasi-aplikasi tersebut ini digunakan untuk menjual sebuah produk di marketplace. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga ada Facebook juga. Sekarang Facebook sudah mulai ada fitur marketplace-nya juga dan Instagram juga sudah ada, apalagi TikTok yang sedang viral untuk saat ini. Nah, kemudian ada materi selanjutnya yaitu model bisnis e-commerce, di mana model bisnis online ini pasti sangat penting ya untuk apa ya, untuk para pemula atau apa gitu untuk mengembangkan usaha mereka. Terus apakah yang sebelum-sebelumnya yang sudah dari awal membentuk apa ya, membuat marketplace tapi mereka tidak menggunakan aplikasi, apakah wajib juga atau maksudnya harus buat juga? Iya, karena kalau mereka tidak buat, mereka akan kayak ketinggalan gitu. Soalnya kan sekarang juga globalisasi dan pasar pasar dunia sudah kayak benar-benar besar sekali. Next. Nah, kemudian di sini ada tentang ringkasan dari model-model bisnis, yaitu yang pertama ada KP atau mitra kunci, di mana mitra kunci ini ada berbagai macam, yaitu yang pertama ada ahli spesialis sektornya, terus kemudian ada agen pemasaran dan pekerja lepas. Jadi agen pemasaran itu kayak eh, mereka memasarkan sebuah produk dari marketplace, mereka itu ditugaskan kayak memasarkan produk mereka gitu. Kayak misalnya yang saya tahu itu misal dari kartu prabayar nih, ada kan tuh agen-agen yang kayak misalnya kita lagi nongkrong di tempat-tempat umum terus disamperin untuk ditawarkan membeli produk mereka dengan harga yang sangat murah sekali. Nah, terus kemudian ada penerbit online dan koneksi media. Terus kemudian yang kedua ada KA atau kegiatan utama, di mana kegiatan utama ini meliputi ada pembuatan konten. Jadi di marketplace itu pembuatan konten itu sangat apa ya, sangat perlu sekali ya untuk mempromosikan produk-produk mereka dari konten tersebut. Terus kemudian ada pembuatan pengalaman juga dan ada promosi layanan. Nah, dari pembuatan konten tersebut kita juga bisa mempromosikan konten tersebut gitu loh. Jadi promosi promosi konten itu akan apa ya, menarik pelanggan-pelanggan yang akan membeli produk kita. Terus kemudian ada penjualan maksimal. Terus yang kedua ada KR atau sumber daya utama, di mana sumber daya utama itu ada pembuatan konten, terus ada pengembangan juga, dan juga ada sistem pemasarannya juga yang sudah saya terangkan tadi. Terus kemudian ada TP atau proposisi nilai, di mana proposisi nilai itu adalah untuk membantu bisnis bisnis seseorang atau yang baru mulai marketplace itu menumbuhkan nilai dengan meningkatkan komunikasi pemasaran lintas saluran. Terus mereka itu menggunakan rekomendasi dari e-book, terus kursus dan juga perangkat-perangkat lunaknya. Kemudian mendukung pembelajaran dan pengembangan individu, dan seterusnya adalah memberikan saran atau pendampingan konsultasi atau pelatihan khusus. Nah, kemudian ada CR atau dari hubungan pelanggan, di mana hubungan pelanggan ini meliputi layanan mandiri, terus ada pendampingan dan konsultasi khususnya,
Terus kemudian ada posting dan forum blog kreasi bersama. Nah, kemudian ada C nih, C itu saluran. Jadi di saluran ini kita akan disuguhkan atau diberikan beberapa apa ya, kayak beberapa inti gitu dari saluran ini, yaitu yang pertama ada cari pemasarannya itu gimana, terus ada email pemasarannya, terus pengaturan mitranya juga, terus pemasaran media sosialnya, dan kemudian iklan berbayarnya. Nah, kemudian ada CS, segmen pelanggan bisnis yang ingin meningkatkan pendapatan mereka dari pemasaran. Nah, apa sih eh, peran dari CS tersebut? Jadi peran dari CS tersebut itu adalah eh, pemilik perusahaannya, terus kemudian ada juga manajer pemasarannya, terus kemudian ada manajer pemasaran digitalnya, dan juga ada konsultannya. Nah, dari CS ini juga ada jenis-jenis sektornya. Selain peran yang sudah disebutkan tadi, ada jenis atau sektor perusahaannya, yaitu ada konsultan, terus ada jenis bisnis, terus kemudian ada agensi, terus kemudian ada B2B, dan juga e-niaga atau retail. Nah, kemudian dari CS tersebut ada juga struktur biayanya, yaitu biaya tetap. Biaya tetap itu meliputi gaji, terus ada biaya hosting dan perangkat lunak. Kemudian yang terakhir ada RE atau aliran pendapatan, di mana eh, aliran pendapatan itu bersumber dari berlangganan tahunan, terus ke perusahaan dan individu, terus kemudian ada pembelian produk individu, terus ada pendapatan iklan. Jadi pendapatan iklan tuh kayak iklan yang sudah dipromosikan tadi itu, melalui konten-konten itu kita pasti akan mendapatkan apa ya, pendapatannya gitu, kayak laba gitu. Terus kemudian ada konsultasi dan pelatihan langsung dari afiliasinya. Jadi nanti kita itu kalau misalnya, setahu saya yang kalau ikut afiliator TikTok itu mereka akan diajarin, pertama itu mereka akan diajarin bagaimana mereka memasarkan produk, terus menjual produk, kemudian mempromosikan produk. Nah, dari situ mereka diajarin dan kemudian mereka dicoba untuk langsung terjun ke lapang gitu, atau langsung live atau mempromosikan melalui video-video TikToknya gitu. Terus kemudian ada pendapatan konten berlisensi. Jadi pendapatan konten berlisensi itu kayak pendapatannya itu apa ya? Kayak real gitu, apa ya? Berlisensi itu kayak bercap gitu loh. Kayak gitu. Terus ada biaya variabelnya juga, ini sudah pasti. Dan kemudian ada pembuatan konten yang tadi yang sudah saya sebutkan. Terus ada biaya pemasaran agennya. Jadi pendapatan yang tadi itu bisa juga diperoleh dari biaya pemasaran agen. Keuntungannya lah dari agen tadi gitu. Misal si agen menjualnya dengan harga, dari perusahaan menjualnya asli harganya itu adalah 10.000, terus kemudian eh, mereka mempekerjakan agen dengan menjual harga 15.000, maka keuntungannya mereka pasti yang didapatkan adalah berupa 5.000, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian ada biaya iklannya juga, biaya iklan juga. Terus kemudian ada apa ya, tidak ada keuntungan. Ini tidak ada keuntungan ini bisa juga kayak kerugian gitu, tergantung dari mereka bagaimana mereka memasarkan produknya. Next, selanjutnya. Selanjutnya yaitu materi tentang model pendapatan. Pendapatan secara khusus menjelaskan berbagai teknik untuk menghasilkan pendapatan. Jadi di e-commerce ini kita akan menjelaskan tentang model pendapatan yang didapatkan dari aplikasi e-commerce ini. Ada beberapa bentuk pendapatan dan sebagian besar didapatkan dari penjualan produk atau layanan. Dan ada juga dari tentunya dari krusial dalam trading online itu sendiri. Namun mungkin ada pilihan lain yang menghasilkan pendapatan, yaitu dari produsen dapat menjual ruang iklan atau menjual layanan digital yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Jadi maksudnya ini tuh model pendapatan ini dihasilkan dari berupa iklan layanan yang ditunjukkan melalui e-commerce ini. Selanjutnya itu model pendapatan penerbit dan perantara online. Model pendapatan penerbit dan perantara online ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk model pendapatan yang dihasilkan dari penerbit dan perantara itu. Beberapanya yaitu ada model, pertama ada model CPM.
Model CPM ini sendiri disebut juga biaya per 1.000. Jadi pemilik situs akan menagih sebuah pengiklanan dengan kartu tarif yang sudah ditentukan dari pihak pengiklan itu sendiri. Yang kedua yaitu iklan BPK atau disebut juga iklan teks bayar per klik, di mana pengiklan ini akan dikenai biaya yang tidak hanya untuk beberapa kali ditampilkan, tapi beberapa kali untuk mereka mengklik iklan tersebut, seperti mesin pencari yang ada pada Google. Selanjutnya yaitu pendapatan afiliasi atau semacam BPA yang yang juga merupakan BPK juga. Pendapatan afiliasi ini berbasis komisi. Jadi misalnya saya menampilkan sebuah buku Amazon yang ada di situs saya, seperti situs smartinsight.com, menerima sekitar 5% dari harga sampul sebagai biaya dari Amazon itu sendiri. Yang keempat, pendapatan biaya transaksi, di mana biaya ini memfasilitasi transaksi. Contohnya termasuk biaya eBay atau PayPal yang membebankan presentasi dari biaya transaksi itu sendiri. Yang kelima, akses langganan atau ke konten. Diakses dari penerbit untuk jangka waktu tertentu. Yang keenam, akses bayar per tayang dokumen, di mana akses ini dilindungi dengan kata sandi atau manajemen hak cipta. Selanjutnya yaitu slide selanjutnya, menghitung pendapatan untuk bisnis online. Di slide tersebut dijelaskan contoh dan maksud dari menghitung pendapatan untuk bisnis online sendiri merupakan bagaimana kita menghitung pendapatan yang ada dari bisnis e-commerce yang kita ambil. Seperti pada faktor-faktor yang diketahui yaitu jumlah dan ukuran unit iklan. Kapasitas untuk menjual iklan itu seberapa besar dan berapa tingkat biaya yang dinegosiasikan untuk model periklanan itu, dan berapa volume lalu lintas yang ada pada e-commerce. Keterlibatan pengunjung antara berapa banyak yang diiklankan dengan dihasilkan dari e-commerce itu sendiri. Jadi kita lihat dari slide ini, seperti pengunjung situs bulanan 100 per 100.000, dari 0,5% dari pengunjung mengklik ke situs afiliasi, di mana 2% melanjutkan untuk membeli laporan bisnis. Dan tampilan halaman bulanan 1.000 dengan rata-rata 3 iklan ditampilkan untuk pengiklanan yang berbeda pada 20 CPM. Dan yang terakhir yaitu pelangganan buletin mingguan, di mana 50.000 setiap buletin disarankan 4 kali per bulan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada latar belakang I2I. I2I itu merupakan sebuah organisasi internasional yang berkantor di Inggris, Amerika Serikat, Irlandia, dan Australia. 20.000 orang telah memilih I2I ini saat melakukan perjalanan untuk mendukung 500 proyek berharga di 5 benua dan juga melatih 80.000 orang sebagai guru TEFL. Pendiri I2I adalah Deandre Bounds yang terinspirasi untuk mendirikan sebuah perusahaan setelah jeda karir yang membawanya untuk mengajar bahasa Inggris di Jepang, Cina, dan Yunani, dan mengemudikan bus backpacker di Sydney. Perusahaan ini awalnya memulai dengan membuat kursus TEFL yang akhirnya mengarah pada pengorganisasian proyek sukarela. Sejak tahun 2003, perusahaan ini telah mendukung I2I Foundation, sebuah badan amal terdaftar yang berkomitmen untuk menyediakan dana bagi masyarakat yang paling membutuhkan dan proyek ekologi dalam keluarga I2I. Pada tahun 2007, I2I sudah menjadi bagian dari grup perjalanan TUI. Selanjutnya ada proposisi. Fitur utama dari proposisi TEFL I2I ini adalah
akreditasi internasional. Jadi, I2I itu sudah diakreditasi secara eksternal oleh ODLGC untuk memastikan bahwa kursusnya dipantau secara ketat dan selalu memenuhi standar industri tertinggi. Yang kedua ada reputasi kelas dunia. I2I memiliki 4 kantor di seluruh dunia dan memiliki pengalaman mengajar TEFL selama lebih dari 12 tahun. Yang ketiga ada kemitraan. I2I itu lebih disukai sebagai penyedia kursus TEFL untuk STA Travel, Opodo, dan Lonely Planet. Yang keempat ada dukungan siswa lengkap. Siswa menerima saran tentang cara mendapatkan pekerjaan di luar negeri, cara terbaik untuk mempersiapkan waktu luang mereka, dan saran terkini tentang peluang kerja saat ini. Kemudian yang terakhir ada tutor yang sangat berpengalaman. Semua tutor yang ada di I2I itu memiliki setidaknya 3 tahun pengalaman mengajar di luar negeri. Proporsi ini didukung oleh janji TEFL I2I, yaitu yang pertama, kami akan mengalahkan kursus yang setara dan lebih murah sebesar 150%. Yang kedua, jika Anda tidak sepenuhnya puas setelah 7 yang pertama hari, kami akan memberikan pengembalian dana penuh. Lalu yang ketiga, pengalaman kami, standar akademik kami yang tinggi dan kualitas kursus kami berarti bahwa sertifikat TEFL I2I ini diakui oleh ribuan bahasa sekolah di seluruh dunia. Selain itu, I2I dapat menawarkan untuk membantu siswa menemukan TEFL pekerjaan di luar negeri. Segmentasi audiens I2I ini ada di UK, Amerika Utara, Eropa, Australia, dan Selandia Baru, dan negara lain. Brosur yang berbeda juga tersedia untuk setiap geographical era informasi, juga dikumpulkan secara opsional tentang usia dan status calon pelanggan. Meskipun tidak berada di bidang grafis, digunakan untuk menargetkan email. Kategorinya itu ada siswa, dipekerjakan, bekerja sendiri, istirahat karir, penganggur, dan pensiun. Pesaing dari I2I ini ada beberapa pesaing utama yang kursus TEFL online yang berbasis Inggris di Australia itu ada www.cactustefl.com, www.tefelonline.com, www.esibase.com, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang campuran media, yakni campuran media ialah I2I menggunakan kombinasi saluran media digital ini untuk mendorong kunjungan, prospeksi, dan penjualan seperti bayar per klik, buka PPC, terutama Google AdWords. Kedua, pemasaran media sosial menggunakan Facebook, Twitter, dan komunikasi pelacak I2I sendiri. Dan pencarian alami. Pencarian alami seperti mencari di berbagai sosial media. Untuk pemasaran afiliasi, yakni untuk afiliasi itu seperti pemasaran digital melewati seperti Instagram, Facebook, Shopee, GoFood, dan sebagainya. Untuk tampilan iklan seperti di Instagram, namun itu berbayar.
Terus pemasaran email itu yang menjual melewati email-email. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Proses konvensi. Konten terkonvensi untuk membantu pengunjung memutuskan membeli kursus tersedia di situs. Laman tanda tertentu belum digunakan untuk mengonferensi pengunjung dari penerusan berbayar atau afiliasi. Misalnya sebaliknya, halaman tujuan pengunjung dari situs perujuk adalah halaman kategori utama untuk preferensi produk yang ditunjukkan oleh pencarian yang dilakukan. Petunjuk tersebut ditindaklanjuti melalui serangkaian email selamat datang. Hasil dipantau, tetapi email tidak ditindaklanjuti secara produktif. Tidak ada tindak lanjut melalui telepon karena nilai produk yang relatif rendah, tetapi pengunjung situs didorong untuk menelpon atau mengatur panggilan balik yang sering kali menghasilkan tingkat konferensi yang lebih tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan pasar. Tantangan pasar utama yang dihadapi oleh I2I adalah satu, meningkatkan kehadiran dan efektivitas konversinya di pasar yang kompetitif di berbagai wilayah geografis, yaitu I2I memiliki ekspor yang baik di Inggris, yaitu pasar utamanya, tetapi dia beroperasi di pasar yang berantakan dengan harga sebagai pembeda utama, yaitu produk serupa dan beberapa pesaing sama mapannya, dan lain-lain. Dan ada riset menunjukkan bahwa ada peluang bagus di Amerika Serikat, tetapi keterpaparan lebih terbatas karena biaya iklan, bayar per klik, dan karena kehadiran di pencairan alami menguntungkan Amerika Serikat. Dan ada penjualan di seluruh dunia, di luar Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Irlandia atau Eropa, Australia, dan Selandia Baru. Meningkat dan diyakini akan menjadi pasar yang berkembang. I2I berusaha menembus pasar ini, tetapi dengan cara hemat biaya yang tidak akan mengalihkan perhatian dari pasar utamanya. Dan yang kedua ada meningkatkan permintaan melalui menjangkau dan mendidik mereka yang mempertimbangkan perjalanan yang tidak mengetahui kursus TEFL dan peluang yang mereka buka. Misalnya banyak yang akan mencari pekerjaan sambilan di negara lain, misalnya di bar atau di pertanian, tetapi tidak akan menyadari TEFL. Ya, itu mungkin sedikit pemaparan materi dari kelompok kami. Mungkin selebihnya saya pribadi mewakilkan dari kelompok kami. Mohon minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.